Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, banyak di antara kita orang-orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Para pendengar yang beriman, Mujahid berkata yang maknanya, maksud perkataan seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Aun bin Abdullah berkata, yakni ucapan mereka, kalau bukan karena bulan, tentu tidak akan menjadi begini. Sedangkan menurut penafsiran Ibnu Qutaybiyah adalah mereka itu mengatakan nikmat tersebut adalah berkat syafaat sembahan-sembahan kita. Para pendengar, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Beberapa macam penjelasannya sebagai berikut. Pertama, menyandarkan nikmat kepada sebab yang samar, yang sebenarnya tidak mempunyai pengaruh sama sekali, seperti orang-orang musyrik yang beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian mereka menyandarkan nikmat kepada Tuhan-Tuhan tersebut dengan mengatakan bahwa nikmat-nikmat itu ataupun tertolongnya bala musibah ini adalah berkat dari Tuhan-Tuhan kami. Maka ini merupakan syirik yang besar. Para pendengar yang beriman, yang kedua, menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar. Akan tetapi merupakan bahwa Allah lah yang mentakdirkan sebab tersebut. Seperti perkataan seseorang, aku dapatkan harta ini dari warisan. Atau perkataan orang lain lagi, kalau bukan karena si fulan tidak akan menjadi baik seperti ini. Dengan melupakan bahwa Allah lah yang telah mentakdirkan semua sebab-sebab ini, baik sebab syar'i maupun kauni. Maka itu perkataan yang seperti ini merupakan suatu jenis kufur nikmat. Adapun semata-mata pengabaran tentang sebab tersebut, maka hal itu tidak apa-apa. Seperti seseorang yang ditanya, dari mana kamu mendapat rumah ini? Lalu dia menjawab, warisan dari ayahku. Atau seperti pengabaran Nabi kita, bahwasanya Abu Talib berada di neraka yang dangkal. Bagaimana beliau bersabda, laula ana lakana fil darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, tentulah dia berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Para pendengar yang beriman, kita wajib menyandarkan nikmat kepada Allah, karena Allah lah yang memberi nikmat itu. Peringkat dari menyandarkan nikmat kepada selain Allah, karena ini adalah syirik dalam rububiyah, hendaklah kita jauhi. Kita wajib beradab kepada Allah dalam lafaz perkataan. Jangan sampai kita bersandar kepada sebab. Itu adalah hal yang tidak baik. Abu Abbas telah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, yang di dalamnya terdapat firman Allah di dalam hadis Qudsi,
yang berbunyi, "Pagi ini di antara para hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir." Sebagaimana telah disebutkan di atas pada bab ke-30, beliau mengatakan, hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbahkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf, ada yang mengatakan, yaitu seperti perkataan mereka, anginnya bagus, nahodanya tangkas, dan sebagainya, yang sering keluar dari ucapan-ucapan kita tanpa kita sadari. Para pendengar yang beriman, menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada pencipta, itu sangat buruk dengan 3 alasan. Pertama, yang menciptakan sebab-sebab itu adalah Allah SWT. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepadanya dan menyandarkan nikmat kepadanya. Allah berfirman, "La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa bersyukur kepadaku, akan aku tambah-tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Kemudian yang kedua, sebab terkadang tidak memberikan pengaruh. Seperti disebut dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laisatin sannatu bi'alla tamtaru, walakinna sannatu antumtaru wa tumtaru wala tunbitul ardu syai'a." Paceklik itu bukan hanya kalian tidak diberi hujan, akan tetapi paceklik bisa karena kalian diberi hujan dan diberi hujan, tetapi tanah tidak menumbuhkan suatu apapun. Para pendengar yang budiman, kemudian yang ketiga, terkadang sebab tersebut terhalang oleh sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak memberikan pengaruh. Dengan 3 alasan ini diketahui kebatilan, kerusakan menyandarkan sesuatu kepada sebab tanpa melibatkan sang pembuat sebab, Allah SWT. Para pendengar, yang wajib atas seorang hamba ialah menyandarkan nikmat kepada Allah semata melalui ucapan maupun pengakuan yang dengan itu tauhidnya menjadi sempurna. Barang siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan hati dan lisannya, maka dia kafir. Tidak tersisa agama sedikit pun dalam dirinya. Dan barang siapa yang menetapkan di dalam hatinya bahwa nikmat seluruhnya dari Allah semata, tetapi terkadang lisannya menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah dan terkadang menyandarkannya kepada dirinya, perbuatannya atau usaha orang lain, sebagaimana yang terjadi pada ucapan banyak orang, maka wajib baginya untuk bertaubat serta tidak menyandarkan nikmat kecuali kepada pemiliknya, yaitu Allah SWT. Serta kita harus bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Iman tidak direalisasikan kecuali dengan menyandarkan nikmat kepada Allah SWT, baik ucapan maupun pengakuan dengan lisan kita. Syukur yang merupakan pokok iman dibangun di atas 3 rukun ini. Pertama, pengakuan hati terhadap nikmat-nikmat Allah atasnya dan atas orang lain. Kedua, membicarakannya dan memuji Allah atas nikmat tersebut. Dan ketiga, menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan dan ibadah kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang beriman, apabila kita telah mengetahui bahwa Allah lah pemberi nikmat, namun kita mengingkarinya,
itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kadang perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan, dalam perkataan kita. Hal ini hendaklah kita hindari. Ucapkanlah bahwa Allah lah sang pemberi nikmat. Dan mari kita jauhi kedua hal yang bertentangan, yang mengetahui bahwa nikmat Allah namun kita mengingkarinya. Semua ini bisa terjadi dalam diri kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, mari kita perkuatkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena rasa syukur itu adalah pokok dari iman yang dibangun di atas pengakuan hati terhadap nikmatnya, membicarakannya, memujinya, dan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjauh dari orang-orang yang kufur nikmat, agar kita terlindung dari azab yang pedih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.